Kalau teman-teman ingat 2013, kan ada kenaikan UMR yang luar biasa. 40%, 44% saya kalau nggak salah ya 2013. Kita waktu itu mungkin 2-3 bulan toko jatuh semua profit. 2013 itu benar-benar parah ya. Satu UMR, satu lagi masalah adanya PPh 1% final itu benar-benar memukul minimarket. 1% final terhadap omset. Nah kita ini kan bisnis yang omset besar, profit kecil. Kalau dihitung pajaknya terhadap omset, KO semua langsung. KO semua langsung. Halo teman-teman, hari ini kita ngobrolin sesuatu yang agak beda ya. Hari ini saya pengen ngobrolin pengaruh UMR, gaji karyawan, suatu daerah ke bisnis minimarket. Menurut teman-teman menguntungkan atau tidak menguntungkan? Nah teman-teman, minimarket ini bisnis yang padat karya ya. Butuh karyawan yang cukup banyak, baik di gudangnya maupun terutama di toko-tokonya ya, juga di kantornya. Nah, yang kita bahas hari ini lebih ke arah toko-tokonya, karena saya kan ada beberapa minimarket, jadi saya bisa mengamati dari 2009 saya punya satu minimarket, sampai hari ini saya punya puluhan minimarket. Wow. Gimana efeknya? Minimarket ini ketika merekrut karyawan, per toko mungkin 5 atau lebih, bisa sampai 7-8 orang, atau bahkan pernah ada toko saya yang sampai 14 teman-teman. Itu selalu membayar gaji karyawannya secara sesuai peraturan. Peraturan tenaga kerjaan ya. Tenaga kerjaan berapa ya? UU 13 kali yang dulu ya. Kalau sekarang mungkin ya Cipta Kerja ya. Kalau dulu kan UU 13 2013. Kalau sekarang ya Cipta Kerja. Mereka selalu ngikutin UMR. Nah, mereka itu terdiri kalau misalnya minimal 5 aja teman-teman. Itu 2 atau 3 pramuniaga, biasanya 2, terus 3 pemegang shift. Pemegang shift ini kepala toko dan kepala kasir dan kepala MD mungkin ya, wakilnya lah, atau pemegang shift. Nah, 5 teman-teman. Problemnya adalah minimarket selalu mengikuti peraturan pemerintah. Jadi dia tidak mau membayar gaji di bawah UMR. Akibatnya apa teman-teman? Biaya tenaga kerja bengkak, nilainya besar. Zaman saya pertama kali dulu invest minimarket tahun 2009, biaya tenaga kerja itu paling 2-3% dari omset. Bisa, ya mentok 4 lah ya. Nah hari ini teman-teman, ternyata biaya tenaga kerja itu luar biasa nilainya ya. Bisa lebih dari separuh gross margin habis untuk karyawan. Biaya tenaga kerja. Karena teman-teman jangan lupa ya, jangan cuma ngomong UMR loh. Selain gaji UMR, jangan lupa ada BPJS, THR. Ya, THR. Kan 1 kali gaji setahun doang, Pak. Ya coba aja 1 bagi 12, kan sudah 8% sendiri kenaikannya. BPJS mungkin 6%, ya 4 plus 2. Plus pensiun atau kompensasi. Kompensasi PKWT, karyawannya kebanyakan yang 2 bawah ini kan PKWT, tapi yang atas karyawan tetap PKWTT, itu kan harus dicadangkan pensiunnya juga. Sehingga total-total luar biasa, apalagi daerah-daerah yang UMR-nya gede. Seperti Jabodetabek, Karawang, Surabaya dan sekitarnya, dan yang gede-gede UMR seperti itu. Masalah ini sebenarnya dulunya saya nggak aware teman-teman. Saya itu baru aware setelah 2013. Kalau teman-teman ingat 2013, kan ada kenaikan UMR yang luar biasa. 40%, 44% saya kalau nggak salah ya 2013. UMR Jakarta yang tadinya 1,5 juta, tiba-tiba loncat sampai 2,2 juta. Wah, waktu itu toko gini semua teman-teman. Yang saya lakukan, toko-toko yang shift 3 shift 24 jam. Kan kalau toko biasa 2 shift ya. Masing-masing kerja 8 jam, 8 jam. Kalau toko 24 jam itu kan 3 shift. Segera saya stop-stopin shift 3. Karena shift 3 ini kan berat sekali. Karyawannya tetap harus 3, karena saling kontrol gitu ya. Plus gajinya jadi berat sekali. Belum listrik dan segala macam, faktor keamanan juga. Jadi waktu itu 2013, begitu ada UMR loncat 44%, segera toko-toko 24 jam saya evaluasi dan hasilnya saya tutup semuanya, shift 3-nya. Shift 1, shift 2 tetap dipertahankan. Kita waktu itu mungkin 2-3 bulan toko jatuh semua profit. Nah, waktu itu akhirnya dilakukan analisa dan kita bisa keluar dari masalah itu dengan baik. Waktu itu solusinya adalah bukan menurunkan gaji UMR ya, enggak ya. Karena gaji UMR ini kan serba salah ya. Kita sudah naik, padahal yang ikut UMR mungkin hanya 40% dari total masyarakat. Jadi biaya kita udah naik sesuai UMR,
Tapi banyak daya beli masih belum naik sesuai UMR, cuma 40% yang naik. Ya, jadi 60% belum naik. Padahal 100% biaya sudah naik. Nah, waktu itu 2013 kita bisa melewati dengan baik. 2013 itu benar-benar parah ya. Satu UMR, satu lagi masalah adanya PPh 1% final itu benar-benar memukul minimarket. 1% final terhadap omset. Nah, kita ini kan bisnis yang omset besar, profit kecil. Kalau dihitung pajaknya terhadap omset, KO semua langsung. Waktu itu benar-benar parah itu 2013. Makanya kalau teman-teman sering dengar cerita saya kan saya bilang 2013 cuma nambah 1, 2014 cuma nambah 1 minimarket. Karena waktu itu selain saya merasa saya terlalu ngebut, saya juga merasa UMR ketinggian, saya juga merasa PPh final merugikan minimarket. Bahkan toko rugi pun harus bayar pajak loh teman-teman. Ya namanya bisnis kan bisa rugi. Nah, rugi suruh bayar pajak. Nah, waktu itu kejadian tuh 2013 harus bayar PPh, pajak penghasilan, walaupun tokonya rugi. Mungkin teman-teman bisa ngomong, oh kalau gitu pembukuannya dirubah-ubah aja Pak. Nggak bisa, minimarket itu udah PKP semua, nggak bisa bohong-bohongan masalah omset. Nah itu benar-benar masalah. Kembali ke 2013, waktu itu solusinya adalah teman-teman, penjualan nggak bisa naik, karena daya beli belum naik. Naikin harga barang nggak bisa juga, oh daya beli aja belum naik, suruh naik harga. Nggak bisa juga. Solusinya apa? Solusinya minimarket menaikkan margin tanpa menaikkan harga. Oh, caranya gimana teman-teman? Ini mungkin bisa teman-teman pelajarin juga loh. Menaikkan margin, gross margin tanpa menaikkan harga barang. Caranya adalah dengan memasukkan barang-barang margin tinggi. Kalau teman-teman lihat kan sejak 2013 ke belakang, minimarket banyak barang-barang margin tinggi. Kopi, roti, buah, es krim, itu kan barang-barang margin tinggi. Dibandingkan minyak goreng, beras, gula, itu margin rendah, bahkan kadang minus teman-teman. Makanya saya paling pusing kalau ada orang yang borong minyak goreng di tempat saya. Karena itu minus itu, bisa minus. Gross margin belum bayar royalti, tambah minus lagi. Nah waktu itu akhirnya mulai dikembangin barang-barang margin tinggi teman-teman. Sehingga gross margin bisa naik. Gross margin itu bisa naik sekitar hampir 50% loh teman-teman. Ya anggap tadinya misalnya 5, jadi 7,5 misalnya gitu loh. Jadi keangkat karena masuknya barang-barang margin tinggi ini. Sehingga dengan cara itu kita 2014 kembali bisa normal lagi bisnisnya dan terus membaik hingga hari ini. Jadi itu teman-teman pengaruh UMR ke bisnis minimarket. Makanya teman-teman kan kalau saya sharing ke teman-teman, kalau teman-teman mau pilih tempat untuk minimarket, 4 hal yang harus diperhatikan. Carilah tanah yang murah supaya angsurannya rendah. Kita bisa dengan mudah income lebih besar dari angsuran. Kalau teman-teman pengen invest minimarket ya. Kedua, carilah daerah yang UMR rendah supaya resikonya rendah. Tentu kalau teman-teman mau masuk daerah UMR tinggi nggak apa-apa. Tapi benar-benar harus tepat. Meleset, amblas. Gitu. Kalau di daerah yang UMR rendah, meleset-meleset sedikit, masih oke lah. Karena biaya operasionalnya rendah. Yang ketiga, pilihlah daerah yang cover areanya luas, jangan tempel-tempelan. Yang satu lagi, pilihlah daerah yang perizinannya terbatas. Nah, dengan cara itu teman-teman bisa menghindar dari masalah UMR yang sangat berpengaruh ke minimarket. Dan kalau teman-teman lihat minimarket ya, ke depan nantinya akan terus bergerak ke barang-barang margin tinggi. Kalau teman-teman lihat, kalau sempat jalan-jalan tuh ke Jepang, ke Singapura, ke luar negeri, ke Jepang dah, ke 7-Eleven. Itu kan yang dijual barang-barang margin tinggi teman-teman. Minyak goreng, beras, nggak tahu, mungkin nggak ada kali ya. Sebenarnya kan konsepnya sudah ke convenience store. Jadi kayaknya minimarket nanti akan bergerak ke convenience store, meninggalkan kebutuhan sehari-hari. Karena kebutuhan sehari-hari marginnya sangat terbatas teman-teman. Tidak bisa mengimbangi kenaikan biaya tenaga kerja yang naik terus. Nggak ada cerita UMR turun, UMR pasti naik terus. Nah karena itu minimarket kelihatannya lagi switching teman-teman. Bisnisnya akan bergerak dari minimarket menjadi convenience store. Kalau menurut teman-teman, UMR berpengaruh positif atau negatif nih ke minimarket? Dan apakah minimarket berhasil switch ke convenience store atau tetap akan berhenti di minimarket seperti hari ini? Kapan-kapan kita ngobrol lagi, salam Passive Income Property. Setelah mengikuti video hingga selesai, untuk yang belum subscribe, ayo subscribe channel Pipo Hargianto dan klik lonceng notifikasi untuk mengikuti video-video selanjutnya. Teman-teman juga bisa mengikuti seminar-seminar yang saya bagikan. Silakan daftar melalui nomor berikut.